Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga selalu diberi berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan sedikit memberikan tentang cara menjaga kelembutan hati. Hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 88-89. Di sini ada juga Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'in la yusma'. Ya, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengar ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut, mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras ia tidak menerima peringatan, keras ia tidak bisa mengambil pelajaran, keras ia sehingga peringatan Al-Quran, peringatan Allah Subhanahu wa taala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang bisa khawatirkan saudaraku, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata yang terjadi adalah menjadi kerasnya hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Ya teman-teman, berikut adalah cara atau bagaimana agar kita bisa menjaga kelembutan hati kita. Yang pertama yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati, maka dari itu orang yang paling kerasnya hati adalah orang yang paling banyak maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang bisa melembutkan hati. Contohnya yang pertama adalah sholat dengan dipeliharanya kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan tartil dan pelan. Yang ketiga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita, dan zikir itu juga obat pelengkap dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syi'a'un lamma fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wah, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Yunus ayat 57. Ya, lanjutan dari cara-cara atau bagaimana kita melembutkan hati. Ketiga yaitu berpuasa. Cara melembutkan hati yang ketiga adalah berpuasa. Teman-teman, orang yang berpuasa mesti hatinya lembut karena dia di puasa menjaga nafsu. Bukan hanya nafsu makan, lapar, atau nafsu minum atau haus. Puasa
juga melatih kita untuk menahan bagaimana kita bersabar, kita tidak melakukan maksiat, udah menyangkup semuanya teman-teman. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati Anda akan selalu condong kepada ketaatan ketika kita berpuasa. Hati kita lembut, bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbuat baik kepada anak yatim. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah anak yatim kepadamu, usap kepalanya, maka hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, teman-teman. Yaitu ada lagi yang kelima, yaitu duduk di majelis ilmu. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudara sekalian yang kelima adalah duduk di majelis ilmu, teman-teman. Majelis yang dibacakan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah, yaitu hadis yang sahih. Maka ini adalah sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis tersebut kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah seruan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat. Dan inilah saudaraku, kita harus berusaha untuk melembutkan hati. Itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Untuk melembutkan hati kita butuh kepada perjuangan, butuh kepada usaha keras. Bagaimana agar kita ini menjadi lembut, sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa munajat dan berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Ya teman-teman, sekian dari saya. Mungkin jika ada kekurangan dan kesalahan saya melafadzkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau hadis masih ada yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya juga lagi belajar, ada khilafan. Sekian dari saya, semangat. Karena hati yang keras itu sangat bisa untuk dilembutkan. Diibaratkan seperti batu yang ada di gua. Tetes demi tetes batu itu akan hancur ketika ditetesin oleh air. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.